Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Hoirunisa Arifah, dalam seri video pembelajaran akuntansi keuangan menengah 2. Bagian 2 dari bab 17 ini akan mendiskusikan mengenai berbagai jenis investasi ekuitas berdasarkan besaran kepemilikan saham. Kita sebaiknya terlebih dahulu mengenal lebih dekat apa itu investasi ekuitas. Investasi ekuitas adalah investasi atau kepemilikan perusahaan atas saham perusahaan lain, baik dalam bentuk saham preferen maupun saham biasa. Dengan berinvestasi pada saham, perusahaan dapat memperoleh hak yang melekat pada pemegang saham, seperti memperoleh dividen, hak berpartisipasi untuk saham biasa, maupun untuk tujuan diperdagangkan untuk memperoleh margin laba perdagangan saham. Ketika investor membeli saham, maka kas yang dibayarkan biasanya sudah termasuk harga beli saham dan komisi atau upah bagi broker. Berikut adalah klasifikasi investasi ekuitas berdasarkan tingkat kepemilikan beserta perlakuan akuntansinya. Jika investor memegang kurang dari 20% saham, maka dapat dikatakan bahwa kepemilikan investor tidak atau kurang memiliki signifikansi bagi investi. Dalam hal ini, maka penilaian investasi dilakukan menggunakan metode nilai wajar atau fair value. Laba atau rugi yang belum terrealisasi sebagai dampak dari penilaian sekuritas pada akhir periode dicatat sesuai dengan tujuan kepemilikan investasi. Jika saham dibeli dengan tujuan diperdagangkan, maka laba atau rugi yang belum terrealisasi akan diakui pada laba bersih atau net income. Namun, jika saham dibeli tidak dimaksudkan untuk diperdagangkan, maka laba atau rugi yang belum terrealisasi akan diakui pada laba komprehensif lain dan dilaporkan sebagai bagian yang terpisah dari ekuitas. Efek lain dari kepemilikan ialah dapat mempengaruhi laba jika terdapat pendapatan dividen atau terjadi laba atau rugi dari penjualan sekuritas. Selanjutnya, ketika investor memegang saham dengan tingkat kepemilikan antara 20 hingga 50% saham, maka dapat dikatakan bahwa investor memiliki tingkat kepemilikan yang signifikan bagi investi. Dalam hal ini, maka perlakuan akuntansi bagi investasi saham menggunakan metode ekuitas atau metode pencatatan perubahan nilai investasi yang dipegang investor sesuai perubahan ekuitas milik investi. Dengan metode ini, laba atau rugi yang belum terrealisasi dari perbedaan nilai wajar tidak diakui, dan investor harus mengakui laba investi secara proporsional dalam laporan laba ruginya sebagai pendapatan dari investasi. Klasifikasi terakhir adalah jika investasi yang dibeli lebih dari 50% saham investi, maka kondisi ini disebut dengan akuisisi, dan secara akuntansi, penilaian investasi dilakukan dengan konsolidasi yang akan lebih lanjut dibahas pada mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan. Mari kita bahas satu persatu untuk masing-masing klasifikasi investasi ekuitas. Yang pertama, investasi dengan tingkat kepemilikan kurang dari 20%. Biasanya, pada tingkat kepemilikan ini dapat diasumsikan bahwa investor membeli sekuritas dengan tujuan perdagangan atau held for trading. Perlakuan akuntansi untuk kategori investasi ini adalah yang pertama, investasi dinilai pada nilai wajar, dan perusahaan mencatat keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi dalam laba bersih. Akan tetapi ada kemungkinan bahwa meski kepemilikan di bawah 20%, investor memegang sekuritas ini tidak untuk diperdagangkan. Jika demikian, maka perlakuan akuntansinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, investasi tetap dinilai pada nilai wajar, dan perusahaan harus mencatat keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi sebagai penghasilan komprehensif lain atau other comprehensive income.
Berikut adalah ilustrasi dari investasi dengan tujuan perdagangan atau trading investment. Republik membeli saham dari 3 perusahaan dengan tingkat kepemilikan masing-masing kurang dari 20%. Berikut adalah kos atau harga perolehan masing-masing saham. Maka, berikut adalah pencatatan pada tanggal perolehan. Republik mencatat pada debit investasi ekuitas sebesar total harga perolehan dan kredit pada kas sebesar 718.550 euro. Ketika Republik memperoleh dividen kas atas saham yang dipegang, maka Republik harus mencatatnya sebagai pendapatan dividen pada sisi kredit dan debit pada kas sebesar yang diterima. Pada akhir periode, sesuai metode akuntansi nilai wajar, maka perusahaan harus menentukan nilai wajar dari masing-masing sekuritas dan menghitung jikalau ada laba atau rugi yang belum terrealisasi dari selisih antara nilai tercatat dan nilai wajar sekuritas. Selanjutnya, total laba atau rugi belum terrealisasi ini dicatat dalam jurnal penyesuaian nilai wajar sebagai berikut. Kita debit akun laba atau rugi belum terrealisasi dan kita kredit akun penyesuaian nilai wajar sebesar 35.550 euro. Bagaimana jika perusahaan memutuskan untuk menjual salah satu sekuritas yang dipegang? Maka, perusahaan menghitung laba atau rugi penjualan sekuritas dengan cara mengurangkan kos perolehan sekuritas dari kas yang diterima dari hasil penjualan. Setelah itu, berikut adalah jurnalnya. Kita debit kas sebesar yang diterima, kita kredit investasi ekuitas sebesar kos perolehan, dan kita catat selisihnya sebagai laba penjualan investasi. Kategori investasi yang kedua yaitu investasi dengan tingkat kepemilikan antara 20 hingga 50%. Pada tingkat kepemilikan ini, dapat dikatakan bahwa investor memiliki hak voting pada rapat umum pemegang saham dan dapat menggunakan pengaruh yang signifikan yang dapat mempengaruhi kebijakan perusahaan. Dalam hal ini, maka investor harus menilai investasinya menggunakan metode ekuitas. Lalu, apakah metode ekuitas ini? Dengan metode ekuitas, maka investor mencatat investasinya sebesar biaya perolehan dan selanjutnya menyesuaikan nilai investasi setiap periode sebagai akibat perubahan nilai aset bersih atau ekuitas milik investi. Dengan kata lain, setiap bagian proporsional dari pendapatan investi akan menambah nilai tercatat investasi dan sebaliknya. Selain itu, dividen yang diterima dari investi akan mengurangi nilai tercatat investasi karena pembayaran dividen merupakan penurunan ekuitas bagi investi. Berikut adalah ilustrasi penggunaan metode ekuitas dan perbandingannya dengan metode nilai wajar. Pada tanggal perolehan investasi, jurnal yang dibuat sama dengan metode nilai wajar yaitu debit pada akun investasi ekuitas dan kredit pada akun kas. Ketika investi, dalam hal ini Mini, melaporkan laba, maka investor atau maksi harus mengakui kenaikan nilai investasi ekuitas secara proporsional atas laba dan mencatat pendapatan investasi pada kredit. Jurnal ini tidak dibuat jika investor menggunakan nilai wajar. Pada akhir periode, perubahan nilai wajar terhadap nilai tercatatnya tidak diakui ketika menggunakan metode ekuitas. Saat investi atau Mini membayar dividen kas, maka investor atau maksi yang menggunakan metode ekuitas harus mencatat dividen ini sebagai pengurang atau kredit pada investasi ekuitas alih-alih sebagai pendapatan dividen pada pencatatan metode nilai wajar. Pada akhir tahun selanjutnya, ketika investi atau Mini melaporkan rugi, maka investor atau maksi harus mengakui
penurunan nilai investasi ekuitas secara proporsional atas rugi, dan mencatat rugi investasi pada debit. Jurnal ini tidak dibuat jika investor menggunakan metode nilai wajar. Pada akhir tahun berikutnya, ketika terjadi perubahan nilai wajar, investor tidak membuat jurnal penyesuaian jika menggunakan metode ekuitas. Klasifikasi investasi ekuitas yang terakhir adalah investasi dengan tingkat kepemilikan lebih dari 50%. Pada tingkat kepemilikan ini, dapat dikatakan bahwa investor memiliki kepentingan pengendali atau controlling interest atas perusahaan investi. Lebih lanjut, untuk investasi dengan tingkat kepemilikan 50%, maka investor disebut sebagai induk perusahaan atau parent, investi disebut sebagai anak perusahaan atau subsidiary, dan investasi pada anak perusahaan dilaporkan pada buku induk sebagai investasi jangka panjang. Sedangkan induk pada umumnya menyusun laporan keuangan konsolidasian. Investasi sekuritas, baik utang maupun ekuitas, dapat mengalami transfer antar kategori, yaitu ketika investor memutuskan untuk mentransfer investasi dari satu klasifikasi ke klasifikasi lain. Meskipun sangat jarang, namun transfer antar kategori dapat terjadi ketika terjadi perubahan pada model bisnis untuk mengelola investasi. Pada kondisi semacam ini, maka perusahaan memperhitungkan transfer antar klasifikasi secara prospektif pada awal periode akuntansi setelah perubahan dalam model bisnis. Untuk contoh kasus transfer antar kategori, silakan dapat dilihat pada buku teks. Apakah ada pertanyaan? Nah, seperti biasa, silakan sampaikan pertanyaan kalian pada forum diskusi kelas untuk didiskusikan bersama dengan teman-teman yang lain. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.